sampai di rumahnya Om Alek. Beliau ini ya paman istri saya segini, udah lumayan ada namanya juga sih, alamatnya Mudik SF. Kalau sedulur-sedulur semua suka gantangan di daerah Indramayu, insya Allah ya paham lah. Nah, sebelum kita mulai berbincang-bincang, kita kenalan dulu nih sama netizen biar lebih tahu semua namanya. Nama aslinya siapa ini Om Alek? Nama asli Mulyadi, cuman punya nama beken, di depannya dikasih nama Alek, jadi Alek Mulyadi. Itu pun pakai Alek Mulyadi. Nah, Gitu. kemudian dengan nama Alek ini ya alhamdulillah membawa hoki. Dan kemudian berlanjut sampai di media sosial pun menggunakan nama Alek. Alhamdulillah berkah. Iya, sampai sekarang. Iya. Netizen pengen tahu nih, sebetulnya profesi Om Alek sendiri ini apa sih? Kalau ditanya profesi, pokoknya guru. Selain guru, ada bisnis-bisnis lain yang nggak bisa disebutkan. Sebagai kepala sekolah juga ya? Harusnya harus ditutup itu. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Untuk hobi nggak terpaku pada satu jabatan atau pangkat atau apapun, semua harus punya hobi. Iya. Karena dengan hobi kita bisa mengekspresikan dalam hidup, Iya. terutama ya kesenangan itu. Wah. Sepanjang kesenangan itu atau hobi itu positif. Mulai kapan nih Om Alek nih seneng burung nih? Awalnya itu bagaimana ceritanya Om Alek? Bisa diceritain nggak? Nah, pada awalnya saya itu terutama ke burung nggak begitu, ya belum pernah memelihara atau punya burung. Suatu hari jalan-jalan lewat pasar melihat ada pedagang burung. Nah, anak minta dibeliin burung. Saya beli 2 ekor indukan, pasang lah, sepasang. Kemudian dengan noting tulus, nggak ada beban berdiri begitu, saya masukkan ke kandang kotak, tanpa sengaja, tanpa niatan beternak, namanya memproduksi lambat laun semakin banyak. Wah. Dari satu pasang. Berawal dari satu Berawal pasang. dari satu. Dulu itu Om Alek sendiri nggak ngerti sama sekali sama Nggak burung. ngerti. Kemudian karena semakin banyak dapat, akhirnya tetangga, teman, saudara itu banyak yang minta. Saya bagi-bagiin. Gratis itu. Gratis. Wah. Selain lakbet, ya koleksinya akhirnya mengembang, merambah pada perkutut, terus puter lokal, puter pelung. Tapi selain lakbet juga ada burung lain. Ya, akhirnya berkembang. Nah, akhirnya burung lakbet yang harganya relatif murah ketika diproses dan sudah menunjukkan bahwa burung lakbet itu punya kualitas, punya kemampuan dalam berbunyinya udah bagus, maka nilai jualnya akan bagus pula. Iya. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Tapi saya bukan pemain gantangan. Lebih cenderung di belakang layar. Mulai memproses, belajar memproses lakbet itu ya bulan puasa kemarin. Berarti sudah 1 tahun, hampir 1 tahun. Proses buat di lapangan. Iya, buat di lapangan. Jadi mana burung yang prospek saya bawa ke sini. Iya. Saya tangani, saya proses. Itu kan berawal dari sepasang beli di pasar ya Om. Cara-cara biar berkembang segitu banyaknya sampai dibagi-bagikan ke tetangga nih Om. Kalau Om Alek sendiri gimana? Jadi untuk breeding pada dasarnya yang pertama adalah apakah itu lakbet, terus Wah, mantap juga ya. Ini hasil olah juga. proses. Wah. Ini satu durasi ya, paling 8 menit, detik lah. Oh iya. Jadi apakah lakbet, perkutut, ataukah burung puter dan yang lain
yang pertama adalah kita pastikan bahwa burung itu sepasang, jantan dan betina. Iya. Oh, pastikan. Pasti itu harus. Yang kedua, kita semaksimal mungkin upayakan kenyamanan kepada burung. Dari tempat, dari mulai kandangnya, kondisi sekitarnya, pastikan nyaman. Dari terutama pemangsa, apakah itu kucing ataukah tikus ataukah yang lain, bolak-baliknya apa orang banyak yang mondar mandir, jadi butuh kenyamanan. Yang ketiga, memperhatikan apa namanya makanan dan ekstrak food. Jadi saya setelah mengamati dari peternak-peternak yang sudah handal. Seterusnya yang keempat itu ya kita memperhatikan selain makanan ya kebersihan kandang. Oh, berpengaruh juga. Pengaruh itu untuk kesehatan burung dan mempercepat produksi. Kuncinya adalah ketika kita beternak dengan hewan yang bernyawa, maka kita harus larut secara insting naluri terhadap hewan tersebut. Harus menyatu juga ya. Menyatu. Rakbet itu ketika dipasangkan itu butuh proses, nggak kayak burung-burung lain. Ketika kita beli taruhlah diombyokan satu jantan satu betina, kita harus tahu bahwa jantan betina ini sudah masuk di usia berapa. Penting juga. Ini harus diperhatikan. Umur burung itu harus menentukan masa produksi. Untuk rakbet sendiri, menurut saya ketika burung itu betina, maka setidaknya di usia 9 minimal ya, 9 sampai 10 itu baru siap produksi. Tapi jantan lebih bagusnya itu lebih tua daripada betina.